Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Para maksudnya sambutan apa itu para Wapres para barangkali wapres para Para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Salam logika. Gua bilang juga apa, kalau masalah pidato harusnya Mas Gibran menyerahkan saja sama Farel Bramasta. Sejak kapan pidato para kiai, para nyai, para itu sudah menunjukkan orang banyak. betul. Jadi paranya nggak perlu diulang. Gua jadi ingat candaannya Pak Bolot ketika disuruh baca pidato. Dia bacanya malah ibu dua, bapak dua, saudara dua yang kami hormati. Tapi kan dia konteksnya bercanda. Dia kan Bolot. Nah, bapak kan tidak bercanda kan? Sudahlah Pak, lebih baik bapak konsen bagi-bagi susu Pak. Toh pengagum bapak bilang bahwa pemimpin itu tidak perlu banyak ngomong, yang penting kerja. Ada pidato dari Gibran di Fatayat NU ini, aduh, bikin miris banget, miris sekali. Ini kalah sama anak SMP, anak SD sekalipun. Kan kita tahu penggunaan kata para itu adalah kata jamak. Jadi para hadirin yang terhormat, berarti hadirinnya lebih dari satu yang hadirnya, kan begitu. Tapi kalau para hadirin, para bapak, ini gimana nih? Masa nggak paham yang begitu saja? Ya, ini terucap dari mulutnya Gibran. Belum lagi kesalahan-kesalahan berikutnya yang dia sampaikan. Kualitasnya terbaca hanya dari apa yang dia sampaikan di forum resmi. Miris sekali kita, kok seperti ini. Kalau yang lain-lain kan jelas kita sudah bahas. Ini yang terbaru. Coba kita lihat ya. Tak paham bahasa, berkali-kali salah. Pidato Wapres terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Viral video Wapres Gibran seperti anak SD yang tak lulus. Anak SD tak lulus pula. Konon katanya dia yang sudah jelas punya ijazah itu SMP katanya. Karena SMA nggak jelas juga, yang disebutkan setara SMA itu bukan itu kursus kan. Gimana ini? Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Jalan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita dikejutkan sebuah berita-berita yang menurut saya ini gokil. Kenapa saya mengatakan gokil? Karena wakil presiden kita seakan-akan lagi stand up komedi. Nah, beliau dalam pidatonya sering sekali menemukan para dan pere-pere ya. Jadi para semuanya. Jadi orang-orang yang hadir udah parah. Nah, jadi setiap yang dilakukan pidato Gibran ini yang sering sekali menjadi lelucon bagi di masyarakat. Jadi ini menjadi sebuah bahan ketertawaan. Ya, di tengah-tengah situasi politik yang begitu serius, ternyata muncul wakil presiden kita yang begitu lucu, imut, ya, membuat kita para dan pere-pere, para ibu para. Itu yang terjadi. Jadi saya kurang ngerti apa maksudnya sih begitu. Kalau tidak ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin ya nggak tahu lah, mungkin ngerti kali ya. Namun pada kesempatan kali ini ada banyak masyarakat, netizen lainnya mempertanyakan apakah Gibran tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar saat pidato.
para itu menunjukkan kepada seluruh kebanyakan orang, ya, kepada banyak audiensnya lah begitu. Jadi misalkan kalau kita yang saya hormati kepada ibu, yang saya hormati ini segala macam, bukan para-para dan pere-pere, ya, sehingga ini akan menurunkan elektabilitas Gibran ataupun kepercayaan Gibran di mata dunia, di mata masyarakat, apalagi sekelas wakil presiden dan mantan anaknya presiden, ya, anak mantan presiden maksudnya. Nah, pada kesempatan kali ini sekarang jadi wapres para fufufafa, tidak mau mendengarkan orang lain pidato, artinya tidak mau belajar, ya. Kalau kita melihat pidato Verrel Bramasta ketika di gedung DPR RI, luar biasa, sangat berkelas, ya, bahasa Inggrisnya juga berkelas. Itu artinya menentukan sebuah perbedaan yang memang kualitas seseorang itu. Apalagi kalau kita melihat pidato-pidato Ahok yang begitu tegas, begitu berbicara tentang kejanggalan-kejanggalan, fakta-fakta yang ada di lapangan, sangat beda jauh dengan Gibran. Nah, sekarang posisi Gibran wakil presiden, masa kalah dengan sekelas Ahok begitu, yang begitu tegas, begitu lugas, dan enak untuk didengar dan dipahami juga lebih enak. Ini akibatnya semua para ketua partai yang ambisius menghalalkan segala cara mendukung Gibran menjadi wapres, seperti Partai Golkar, PAN, Gelora, PSI, Gerindra, dan lain-lain, ya. Masyarakat menyampaikan di sini, ya, agak lucu jadinya, jatuhnya jadi bahan lelucon. Para parabola, paralon, parabot, parasewon, parakor, perahu tiguling. Jadi lucu jatuhnya. Jadi kita nggak tahu maksudnya Gibran ini, para ini tujuannya apa sih sebenarnya. Nah, di sini teman-teman, memang kualitas ini sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah sangat meragukan. Ya, kalau dibanding pidato seorang Ahok, ya memang Ahok lebih berkelas, pidatonya bagus dan enak untuk didengar. Pemimpin itu gambaran dari yang dipimpinnya. Kalau pemimpin seperti Gibran, maka mayoritas masyarakat Indonesia seperti Gibran. Jadi bayangkan seberapa juta masyarakat Indonesia ketika mereka seperti Gibran. Jadi para paralon dan para perabot dan pere-pere, ya, masyarakat seperti itu semua, seakan-akan kena virus kali ya masyarakat kalau seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, bagaimana solusi-solusi yang kita mau supaya masyarakat ini menikmatilah situasi-situasi politik ini, ya, mereka dapat menikmati. Seperti komentar ini disampaikan, para itu kan sebutan plafon rumah itu disebut para ipara. Jelas bahwa Gibran sekolahnya tidak lulus. Tentu itu menjadi bahan untuk pengusutan jika benar ibadahnya, ijazahnya palsu, ya. Wassalam, pecat saja atau dimasukkan saja, itu kan jelas sangat memalukan bangsa Indonesia, ya. Kita mau orang-orang yang berkualitas, kita mau orang-orang yang menjadi wakil presiden itu yang dapat kita percaya dan menjadi contoh membawakan negara ini ke level yang lebih tinggi lagi. Itu yang kita inginkan. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini. Terima kasih. NKRI harga mati.